transformasi institusi Polri yang memunculkan sebuah monster dan mafia yang begitu menggurita. Istilahnya Menko Polhukam Pak Profesor Mahfud MD, ada mabes di dalam mabes. Artinya apa? Ternyata negara ini memelihara geng kejahatan yang sebenarnya itu justru akan menghancurkan sebuah negara. Insya Allah kalau Muslim bersatu pasti menang. Karena apa Pak? Oligarki di Indonesia ini untuk memecah belah umat Islam di Indonesia itu membiayai 20 triliun. Jangankan mecah umat Islam, satu orang saja pemimpin Islam, tokoh Islam, untuk menghabisi tokoh Islam, contoh Pak Anies Baswedan, itu oligarki sudah menyiapkan 300 triliun untuk menghabisi Anies Baswedan. Itu diungkap oleh Pak pengacara Komarudin Simanjuntak. Jadi benar-benar oligarki ini dahsyat Pak di Indonesia, menggurita betul. Orang-orangnya diantaranya adalah grupnya Jenderal Sambo. Ini grupnya ini, gengnya ini. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang masalah ummah, problematika umat Islam kontemporer atau kekinian, lebih khusus di Indonesia. Kita sudah membahas, bahkan yang terakhir kita sudah membahas tentang transformasi institusi Polri yang memunculkan sebuah monster dan mafia yang begitu menggurita. Istilahnya Menko Polhukam Pak Profesor Mahfud MD, ada mabes di dalam mabes. Artinya apa? Ternyata negara ini memelihara geng kejahatan yang sebenarnya itu justru akan menghancurkan sebuah negara. Kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di athara wa umuran tunkirunaha. Sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan atharah. Itu ulama-ulama hadis menafsirkan atharah itu penguasa yang zalim. Wa umuran tunkirunaha. Apa-apa yang kamu ingkari itu malah dimunculkan. Nah, dan itu sudah terjadi, lebih khusus di Indonesia. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau wasiatkan
Kalau masa itu sudah kami alami, Rasulullah memberikan wasiat, qala addu ilaihim haqqahum wassalallahu haqqakum. Tunaikan hak-hak penguasa kalian dan mintakanlah kepada Allah hak-hak kalian. Artinya apa? Masya Allah, dalam kondisi seperti itu Rasulullah masih memerintahkan kepada umatnya untuk menjadi warga negara yang baik, warga negara yang the best. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya kan? Dan sekarang bagaimana konkretnya? Nah, ini sebagai solusi syar'i yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya ketika kita menghadapi kondisi seperti itu. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu ba'di ummara. Sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan ummara. Ummara itu penguasa. Man dakhala alaihim wa saddaqu bikadzibihim wa anahum ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa yaridu alayya al-khawf. Jika kalian membenarkan kebohongan penguasa kalian dan kalian mendukung kezaliman penguasa kalian, kalian bukan golonganku dan aku bukan golonganmu. Tegas Rasulullah seperti itu. Walaysa yaitu ayal khawt, dan kalian tidak akan bisa menuju al-khawt, telaga Nabi yang sering kita dengar, yaitu telaga Al-Kautsar. Artinya pada saat puncak-puncak kehausan manusia nanti di yaumil akhir, umat Rasulullah yang ketika hidup di dunia dia membenarkan kebohongan penguasanya dan mendukung kezaliman penguasanya, dia akan tersingkir dari telaga Al-Kautsar. Dan itu ulama-ulama hadis mencoba mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan yang hadis yang sama, yaitu Al-Khautun Nabi. Ditemukan kurang lebih sekitar 34 hadis sahih. Isinya apa? Rasulullah mengabarkan Al-Khautun Nabi, telaga Nabi, yaitu telaga Al-Kautsar, itu panjangnya sepanjang perjalanan 1 bulan, lebarnya sepanjang perjalanan 1 bulan, gayungnya sebanyak bintang di langit, warnanya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu, harumnya lebih harum dari misik. Manakala umat Rasulullah mampu minum air telaga Al-Kautsar itu, dijamin tidak akan haus selama-lamanya. Tapi dari 34 hadis sahih yang ditemukan oleh ulama-ulama hadis dalam kutubus sittah itu, Rasulullah mengabarkan ada 2 kelompok umat Rasulullah yang tersingkir dari telaga Al-Kautsar itu. Yang pertama, ahlul bid'ah. Saya kira sudah paham. Yang kedua, ahlul maksiyah. Siapa ahlul maksiyah? Ini ketika hidup di dunia dia membenarkan kebohongan penguasanya, hoax dibenarkan, dia dukung kezaliman penguasanya. Ini akan tersingkir dari telaga Al-Kautsar. Itu ditemukan 34 hadis sahih dalam kutubus sittah oleh ulama-ulama hadis. Sebaliknya kata Rasulullah, wa man lam yadkhul alaihim wa lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim fa huwa minni wa ana minhu wa sayyidu alayya al-khawf. Rawahu Nasa'i fi Kitabil Imarah. Sebaliknya, jika kalian tidak membenarkan kebohongan penguasa kalian dan kalian tidak mendukung, ya, tidak mendukung kezaliman penguasa kalian, kalian golonganku dan aku golonganmu, kata Rasulullah.
Wasayyidu aliyal haud, dan kalian bisa menuju al-haudun Nabi, telaga Nabi. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Pilih yang mana? Kedua. Insya Allah semuanya pilih yang kedua. Kalau kita ingin selamat, dan kalau kita ingin nanti di yaumil akhir bisa meminum air telaga Al-Kautsar, itu anugerah Allah untuk Rasulullah SAW. Inilah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi hadis ini jarang disampaikan, jarang ini, ya, jarang. Yang disampaikan itu hadis-hadis tentang taat pada ulil amri. Gitu. Pokoknya opo juga taat pada ulil amri. Gitu. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya As-Siyasah As-Syar'iyyah, begitu juga Al-Imam Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah, itu syarat minim ulil amri itu tatbiqus syariah. Begitu juga Al-Ghazali, ya, sama, syarat minim ulil amri itu ada tatbiqus syariah. Makanya kenapa ayatnya itu jelas. Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang amanu, beriman, yang muwahhid, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Nah, coba ketika ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ayat itu diawali dengan ati'u. Ini kalangan mufassir, ahli tafsir sepakat. Ati'u di dalam ayat itu ketaatan tanpa syarat. Apa kalau bahasa kita? Tanpa reserve. Sami'na wa ata'na. Tapi begitu memasuki wa ulil amri minkum, tidak ada kalimah ati'u. Berarti ketaatan pada ulil amri itu harus ada syarat. Apa syaratnya? Ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat, minim itu tatbiqus syariah. Nah sekarang, nah kalau ada istilahnya menghapuskan perda syariah, apa itu masih disebut ulil amri? Nggak bisa. Makanya kenapa terjadi istimewa ulama, Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Majelis Ulama seluruh Indonesia, terutama bidang komisi fatwa, tanggal 8 sampai 9 Juli 2015 mengadakan istimewa di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah Tegal, yang waktu itu ketua majelis ulamanya adalah Profesor Din Samsudin. Hasil rekomendasi dibacakan oleh Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Allahumma yarham, sudah meninggal beliau. Jadi sejak tanggal 9 Juli 2015, ulil amri umat Islam seluruh Indonesia itu adalah ulama. Dan ini hasil fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama seluruh Indonesia ini. Profesor Din Samsudin menegaskan sebagai ketua MUI pusat waktu itu, ini mengikat umat Islam seluruh Indonesia. Itu 9 Juli 2015. Baru tahu apa? Baru dengar apa? Sudah lama dengarnya? Baru tahu ya. Nah, itu baru dengar. Makanya ketika beberapa teman-teman aktivis itu ya
teman-teman aktivis, terutama kalangan pemuda-pemuda salaf, ini ustadz-ustadz salaf yang muda-muda, itu saklek itu, tetap ulil amri. Akhirnya seniornya yaitu Ustadz Ja'far Umar Thalib, Allahumma yarham, sudah meninggal beliau. Itu yang pertama kali membawa, ya kan, manhaj salaf ke Indonesia. Itu sampai marah di Masjid Mujahidin Perak Barat Surabaya. Ulil amri badukmu, sampai seperti itu. Kenapa? Syarat minim ulil amri itu tatbikus syariah, menegakkan syariat Islam. Itu makanya kenapa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat seluruh Indonesia mengeluarkan fatwa sejak tanggal 9 Juli 2015, ulil amri umat Islam seluruh Indonesia adalah ulama. Berarti Majelis Ulama masih konsisten menjaga akidah umat Islam seluruh Indonesia. Nah itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah sekarang ini tadi solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah sekarang bagaimana ketika kita menghadapi Indonesia kekinian? Apa solusi yang diberikan? Nah ini ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Gilani. Beliau ini orang Yordan, ulama dari Yordan. Beliau besar di Yordania, di Bilad Syam. Mulai dari SD sampai tingkat SLTA di Yordan. Kemudian dia mengambil program S1. Skripsi yang ditulis adalah dengan judul Nas'at Al-Qadiriyah, pertumbuhan madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Karena beliau ini keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Jadi namanya Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Gilani, keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kalau orang Bilad Syam itu menyebutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau di Indonesia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi seperti itu rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan program Pascar Sarjana, program master. Judulnya, tema yang ditulis oleh beliau, tesisnya yaitu Falsafah Tarbiyatul Islamiyah. Jadi filsafat pendidikan Islam. Kemudian beliau melanjutkan program S3, program doktoral. Disertasi doktornya itu judulnya Studi Analisis Tarbiyatul Islamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Itu. Jadi studi analisis pendidikan Islam menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masya Allah, beliau produktif sampai akhirnya beliau menulis sebuah karya ilmiah. Judulnya Falsafah Tarbiyatul Islamiyah. Itu mendapatkan penghargaan tingkat dunia. Beliau mengalahkan 128 penulis karya ilmiah tentang falsafah Tarbiyatul Islamiyah, filsafat pendidikan Islam. Akhirnya beliau mendapatkan penghargaan dari Al-Farabi International Award tahun 2008. Mengalahkan 128 penulis karya ilmiah tingkat dunia. Sehingga akhirnya kitab yang ditulis oleh beliau ini mendapatkan rekomendasi dari Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Model Kebangkitan Umat Islam. Ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita itu tahunya Al-Ghazali sama Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah itu rata-rata, kalau sudah kita
kenal Al-Ghazali itu tasawuf, ya kan, sufi. Apalagi kalau sudah membahas Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, itu pasti yang sering kali kita dengar itu kalau sudah zikrullah itu bisa terbang. Itu yang kita dengar, ya kan? Itu yang kita dengar sampai di kampung-kampung itu, sampaiannya ila hadratil Mustafa Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah, tapi mendapat porsi tersendiri. Sementara Al-Ghazali enggak. Padahal diungkap dalam disertasi doktor ini. Jadi siapa gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah? Itu Imam Al-Ghazali. Itu gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Makanya diungkap dalam disertasi doktornya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, itu sampai memanggil Imam Al-Ghazali itu dengan sebutan Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu takdim sekali pada Imam Al-Ghazali. Itu diungkap dalam disertasi doktor yang ditulis oleh Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Kilani. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah senantiasa berada di garda terdepan kalau ada orang-orang yang mengkritik Al-Ghazali. Itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah senantiasa berada di garda terdepan. Tapi kita di Indonesia informasinya salah, ya kan? Kita itu di Indonesia kalau sudah ngomong Al-Ghazali sama Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu paradok, saling berlawanan. Sampai-sampai di kampung-kampung itu kalau sudah bahas Al-Ghazali itu NU, Syekhul Islam Ibn Taimiyah Muhammadiyah itu. Tapi Masya Allah kita baru tahu dari disertasi doktor yang ditulis oleh Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Kilani. Ternyata Syekhul Islam Ibn Taimiyah takdim sekali pada Imam Al-Ghazali. Jadi dari disertasi doktor yang ditulis oleh Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Kilani ini, beliau mengungkap Al-Imam Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Jadi ketika Imam Al-Ghazali masuk pada terminal ilmu kalam, beliau mengatakan ini ada kesesatan di dalamnya. Kemudian beliau begitu masuk ke terminal ilmu filsafat, Al-Ghazali ketika masuk ilmu filsafat ada kesesatan di dalamnya. Begitu masuk Imam Al-Ghazali, begitu masuk pada terminal tasawuf, ilmu tasawuf, ada kesesatan di sana. Dari 3 terminal yang dialami, proses yang dialami oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ini, beliau menulis satu kitab Al-Munqidh Minad Dhalal, keselamatan dari kesesatan. Nah ini yang tidak pernah diungkap di tengah-tengah kaum muslimin, ya kan? Yang paling sering jadi rujukan ya sudah kitab Ihya Ulumuddin, itu aja sudah, ya kan? Tapi kitab Al-Munqidh Minad Dhalal ini tidak pernah diungkap. Padahal ini sampai Imam Al-Ghazali pada umur 55 tahun beliau wafat, meninggal dunia, di atas dadanya beliau pegang kitab Sahih Bukhari. Itu Masya Allah. Insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, umur 55 tahun Al-Ghazali meninggal. Nah sekarang Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Kilani ini mencoba mengungkap tidak hanya person Imam Al-Ghazali, person Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah muridnya, tapi beliau dalam disertasi doktornya ini beliau mencoba mengungkap dasarnya itu filosofi historis. Bagaimana kondisi umat pada masa Imam Al-Ghazali dan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Ternyata bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kondisi umat pada masa 2 tokoh ulama ini hampir mirip-mirip seperti di Indonesia ini, yang Indonesia kekinian itu. Jadi benar-benar, tapi ya kalau dipaskan tidak pas, masih jauh, masih lebih berat masanya Al-Ghazali, kondisi umat pada saat itu.
Jadi kondisi umat pada masa Imam Al-Ghazali dan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu, umat benar-benar dalam kondisi lemah. Ya. Jadi pada masa itu ulama yang muncul itu lebih banyak ulama su'. Ulama su' itu kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su' itu adalah ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia, ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Itulah ulama su'. Makanya kenapa Rasulullah mengabarkan ulama su' itu manusia yang paling jahat di kolong bumi ini. Makanya kenapa Rasulullah sampai khawatir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu ala ummati a'immatal mudillin, rawahu Tirmidzi. Yang aku khawatirkan atas umatku yaitu ketika munculnya pemimpin yang menyesatkan umat. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, ya. Yang menyesatkan umat. Nah itu pada masa Al-Ghazali itu mayoritas Pak, ulama su'. Kemudian penguasanya pada saat itu, penguasanya benar-benar hubbud dunia, luar biasa, sudah hulu berlebihan sudah. Sampai-sampai digambarkan itu yang namanya perhiasan emas itu kan sebenarnya untuk kaum wanita. Ini saking berlebihannya itu pada masa penguasa pada masa Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani itu keledai itu sampai dikasih perhiasan emas, keledai. Ini kan sudah hulu berlebihan sudah. Sementara pada masa Imam Al-Ghazali dan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, aliran-aliran sesat itu masya Allah luar biasa, menjamur aliran-aliran sesat. Bahkan penyakit ta'assub, fanatik kelompok, fanatik golongan itu dahsyat. Akhirnya apa yang terjadi? Pasukan salib melakukan serangan sehingga hancur lebur kondisi umat Islam pada masa itu. Nah pertanyaannya, apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Kilani, Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani mencoba melakukan perubahan di tengah-tengah umat itu. Bagaimana caranya? Imam Al-Ghazali dan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani mencoba menjadikan surah Ar-Ra'd ayat 11, surah Ar-Ra'd ayat 11 itu dijadikan pijakan untuk merubah umat pada masa itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan Allah. Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang dijadikan pijakan oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian pijakan yang kedua yaitu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wa hiyal qalb, rawahu Muslim. Fa inna fil jasadi mudghah. Jadi setiap jasad, setiap tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Kalau segumpal darah itu jelek, jeleklah semuanya. Ala wahyal qalb, ketahuilah yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalbu. Akhirnya kenapa Al-Ghazali menjadikan qalbu itu menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat urgent pada saat itu? Di samping surah Ar-Ra'd ayat 11 ini, untuk melakukan islah, perubahan. Jadi Al-Ghazali akhirnya kenapa yang pertama kali yang dilakukan itu mentazkiyah, tazkiyatun nufus, membersihkan kolbu di tengah-tengah umat ini. Lewat apa? Al-Quranul Karim. Sehingga akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya
Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah mendirikan madrasah Al-Quran untuk merubah kondisi umat pada saat itu. Sehingga dalam waktu 50 tahun, ya, dalam waktu 50 tahun lewat madrasah Al-Quran itu, Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, panglima Islam untuk membebaskan kiblat pertama kali kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsa yang dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani hampir 88 tahun. Jadi yang melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi itu dua ulama besar, yaitu Imam Al-Ghazali dan muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kita baru tahu setelah disertasi doktor yang ditulis oleh Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Gilani yang mendapatkan rekomendasi dari Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Kita selama ini tidak tahu apa karya dua ulama ini, ya kan? Kita tahunya Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Sufi, selesai sudah selesai. Apa karyanya? Menggemparkan dunia karyanya, melahirkan generasi Rabbani, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Sehingga berhasil Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah berhasil menghancurkan pasukan salib. Pada saat itu Yaumil Jum'ah, 88 tahun berhasil direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, sehingga pada saat itu sholat Jum'ahnya tertunda. Karena apa? Karena tempat sholat Rasulullah, ya, kalau Bapak Ibu keluar dari Masjidil Aqsa itu kanan itu ada tempatnya satpam, dan sebelah kanannya itu ada trap ke bawah. Disitulah tempat sholat Rasulullah pada saat Isra wal Mi'raj. Nah, ternyata selama 88 tahun tempat sholatnya Rasulullah itu dijadikan oleh pasukan salib yang dipimpin oleh Godfrey dan Peter, orang Yahudi itu, ya kan? Itu digunakan sebagai kandang kuda selama 88 tahun. Sehingga akhirnya begitu Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menghancurkan pasukan salib, itu Yaumil Jum'ah, hari Jumat. Jadi sholat Jum'ah itu sampai tertunda agak siang karena membersihkan kotor dari masjid itu dari kotoran kuda. Tapi Masya Allah, Yaumil Jum'ah itu hari sholat Jum'ah pertama kali, sangat-sangat mengharukan, ya, sangat mengharukan. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, ternyata kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Gilani ini sudah dipraktekkan di Indonesia sekian tahun yang lalu oleh ulama-ulama kita. Makanya Bapak Ibu bisa lihat sekarang di seluruh Indonesia. Bahkan ketika saya diundang Pertamina di Balikpapan, saya diajak panitia untuk masuk ke pedalaman Kalimantan. Masya Allah, ternyata di sana ada pondok pesantren tahfidzul Quran. Bapak Ibu bisa lihat di seluruh Indonesia sekarang, di mana-mana muncul pesantren tahfidzul Quran, geria Quran, rumah Quran, kampung Quran. Di Malang ada kampung Quran, ya kan? Nah ini, Masya Allah. Jadi ulama-ulama kita itu sudah mencontoh, Pak, untuk menyongsong Indonesia ke depan. Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani dipraktekkan di Indonesia. Oleh karena itu kita optimis, Pak. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang dimohonkan oleh ulama-ulama seluruh dunia ketika mengadakan istimewa, ya Allah, jadikan umat Islam di Indonesia menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah. Mudah-mudahan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika saya sebelum pulang, saya transit ke Turki, saya nginap di Turki. Masya Allah, saya melihat sendiri yang namanya lembaga-lembaga pendidikan Islam di Turki. Itu mata pelajaran eskulnya itu bahasa Indonesia. Itu jadi pertanyaan, kenapa?
Ulama-ulama di Turki itu sudah meyakini, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i yang diungkap oleh Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awidah, itu pemantik awal Sofatul Islamiyah. Insya Allah Allah akan munculkan dari arah timur, yaitu Indonesia. Itu loh, insya Allah. Ini kita optimis, kita tidak boleh pesimis. Nah, ini. Jadi ini sudah dipraktekkan ini oleh ulama-ulama kita, sehingga bapak ibu bisa melihat di mana-mana pesantren tahfidzul Quran menjamur di mana. Sampai akhirnya menteri agama kita sekarang ini, karena Indonesia berubah kiblat ke Cina, menteri agama kita yang baru, Pak siapa? Itu memunculkan kebijakan moratorium. Dilarang lagi mendirikan pesantren tahfidzul Quran. Tidak boleh. Ini dampak Indonesia berubah kiblat ke Cina. Ada moratorium yang dimunculkan oleh Kementerian Agama. Tidak boleh lagi, sementara stop, tidak boleh mendirikan pesantren tahfidzul Quran, tidak akan diberikan izin. Ini dampak Indonesia berubah kiblat ke Cina. Kenapa? Sangat membahayakan bagi Cina. Dan saya masih ingat apa yang diungkapkan oleh Gladstone di depan parlemen Inggris. Kita tidak akan mampu merebut dunia Islam selama Al-Quran masih ada di dada-dada pemuda dan pemudi Islam. Oleh karena itu tugas kita sekarang apa? Itu Gladstone pidato di depan parlemen Inggris. Jauhkan pemuda dan pemudi Islam dari Al-Quran. Lewat apa? Pornografi, khamr, judi, dan kecintaan pada materialistik. Ini Pak, khamr. Makanya sampai Gladstone, percuma kita menggunakan senjata 1000 meriam, 1000 bom, tidak akan mungkin selama Al-Quran masih ada di dada gerak pemuda-pemudi Islam. Oleh karena itu, untuk menjauhkan mereka, sebarkan khamr, judi, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, gerakan inilah yang harus kita istiqomah untuk mewujudkan generasi Rabbani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa solusi? Alhamdulillah, ulama-ulama di Indonesia menjadikan 2 kitab ini menjadi rujukan untuk umat Islam di seluruh Indonesia. Ya. Fikih Nasr wa Tamkin. Jadi fikih tentang pertolongan, betamkin, ya, dan kekuasaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Jadi ini sebuah panduan untuk meraih kemenangan dan kejayaan Islam. Ini sudah disebar di seluruh Indonesia, kitab ini, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu fikih tamkin, ya. Jadi fikun nasr wa tamkin. Kemudian konsep imamah di dalam Islam. Ini adalah disertasi ditulis oleh guru besar, yaitu Profesor Dr. Abdullah Ad-Dumaiji. Beliau adalah guru besar di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Dan ini yang dijadikan sebagai rujukan ulama-ulama di Indonesia dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi insya Allah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, dari 2 kitab ini tadi, ini benar-benar sudah diaplikasikan oleh ulama-ulama kita di Indonesia. Sehingga sebagai solusi terakhir, puncaknya, insya Allah kita harus bersatu. Kalau sudah Muslim bersatu, pasti menang. Alhamdulillah, dimulai dari Jawa Timur yang dimotori oleh Kiai Haji
Sa'ad Ibrahim, yaitu pimpinan wilayah Muhammadiyah, bersama Kiai Haji Marzuki Mustamar, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Alhamdulillah ada ukhuwah, mulai disambung ukhuwah, mulai dari Jawa Timur. Kokam sama Banser sudah mulai diukhuwahkan. Akhirnya gayung bersambut, pimpinan pusat Muhammadiyah melakukan ukhuwah, menyambung ukhuwah dengan pimpinan besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Yahya Stakuf. Alhamdulillah beliau datang ke kantor pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menyatukan ini. Ini solusi. Alhamdulillah solusi ini sudah dipraktekkan oleh ulama-ulama kita, ormas-ormas kita di Indonesia untuk menyongsong Indonesia ke depan. Insya Allah kalau Muslim bersatu pasti menang. Karena apa, Pak? Oligarki di Indonesia ini untuk memecah belah umat Islam di Indonesia itu membiayai 20 triliun. Jangankan mecah umat Islam, satu orang saja pemimpin Islam, tokoh Islam, untuk menghabisi tokoh Islam, contoh Pak Anies Baswedan, itu oligarki sudah menyiapkan 300 triliun untuk menghabisi Anies Baswedan. Itu diungkap oleh Pak pengacara Komarudin Simanjuntak. Jadi benar-benar oligarki ini dahsyat, Pak, di Indonesia, menggurita betul. Orang-orangnya diantaranya adalah grupnya Jenderal Sambo. Ini grupnya ini, gengnya ini. Saya kira gitu, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Inilah solusi syar'i yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin sambil menunggu Isya ada pertanyaan, monggo silakan.